welcome to our YouTube channel. Hayo, pada mau ibadah ya? Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menyiapkan posisi terbaik kalian untuk ibadah hari ini ya. Dan sambil tiduran ya teman-teman. Hari ini spesial banget karena today is our last series in this month. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia ikutin ibadah online JC Depok sampai hari ini. Sebelum kita mulai, yuk pantengin dulu highlights berikut ini. Salam JC, kembali lagi ke konten tutorial bermain musik ala JC Depok. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang vokal dan aku bakal ngasih tahu kalian teknik-teknik dasar dalam vokal. Cara yang pertama adalah postur, kayak gini. Dan coba kalian ulang nyanyi kayak tadi dengan nada yang sama pun gak apa-apa. Oke, sekarang kita coba ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ha. Kedengeran gak bedanya? Sekali lagi ya. Jadi, pitch itu tuh tinggi rendahnya nada. Nah, salah satu cara yang paling utama untuk bisa ngekontrol pitch adalah Tuhan, kenapa orang tuaku selalu beradu mulut? Tuhan, kenapa keadaan ekonomi keluargaku terus menyusut? Tuhan, kenapa aku tak kunjung bertemu dengan teman-temanku? Tuhan, kenapa berbagai tugas terus menghantuiku? Tuhan, kenapa teriakan korban terus bersuara? Tuhan, kenapa semua badai ini tak kunjung reda? Anakku, aku mendengar semua keluh kesahmu. Aku pun tahu isi hatimu. Mungkin waktuku sulit memahami. Tetapi percayalah, semua ini akan indah pada waktunya. Dan ketahuilah bahwa justru di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, sebab aku menyertaimu. Aku selalu menyayangimu, anakku, dan tidak akan ada yang dapat merubah itu. Apakah kamu percaya kepadaku? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. 1, 2, 3, go. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom gengs, puji nama Tuhan. Selamat datang kembali dan selamat beribadah buat kalian semua. Oh ya, buat teman-teman, kalian tahu nggak? Minggu ini itu ada apa sih? Nah, kak nggak tahu kak ada apa sih? Pencurahan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita, Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Kak, jujur kak, kalau misalnya aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, kadang-kadang kalau aku saat teduh tuh kayaknya biasa aja. Kakak mau kasih tahu satu rahasia ketika kita bertemu sama Tuhan. Pertama kali ketika Yakub ketemu sama Tuhan, dia singkirin dulu, dia taruh dulu keluarganya, dia taruh dulu harta bendanya di sebelah sungai. Lalu dia menyeberang sungai itu untuk bergelut sama Tuhan. Dan dia bilang apa? Aku gak akan pernah ngelepasin engkau, aku gak akan pernah membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Itu Yakub. Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, apa yang dia lakukan? 40 hari dia berpuasa sama Tuhan. Daniel, dia punya waktu setiap harinya. Dia di atas loteng kamarnya dan dia berdoa. Dia singkirin segala kesibukannya, dia singkirin segala pekerjaannya. Terus apalagi kak? Simon Petrus. Simon Petrus, waktu dia, kenapa kak? Yesus tadi udah. Simon Petrus, waktu dia
Dia lagi nangkep ikan, dia nggak dapat apa-apa. Terus apa yang Tuhan bilang? Yuk Petrus, bertolak ke laut yang dalam. Singkirin dulu nih, jauh dari keramaian, bertolak ke laut yang dalam, karena di situ berkatnya, di situ mukjizatnya. Salomo, yes, dia nggak tahu, Kak. Salomo nggak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia menjadi raja. Bahkan Daud ayahnya tuh udah sekeren itu, dia mengalahkan sebegitu banyak musuh, hartanya sebegitu banyak. Apa yang terjadi kalau misalnya Salomo nggak bisa nurunin kekuasaannya Daud? Bahkan dinubuatkan ketika Daud selesai memerintah akan dibelah dua kerajaannya. Apa yang Salomo lakukan? Dia bangun bait Tuhan. Dia singkirin dulu semua urusan-urusannya. Dia mau mendekat sama Tuhan. Pada pagi hari ini, pastikan ketika kita mau mendekat sama Tuhan, ada satu lagu yang akan kita nyanyiin. Judulnya Secret Place. Apa sih itu Kak Secret Place? Tadi kita punya waktu khusus sama Tuhan. Singkirin dulu yang lain, singkirin dulu, nanti dulu deh PR-nya, ujian sekolahnya nanti dulu. Ini hari Minggu, kuduskanlah hari Sabat. Waktunya kita berdua sama Tuhan. Waktunya kita berdua sama Tuhan. Pintunya ditutup. Berdoa, kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Amin. Kita mau punya waktu sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, aku gak akan pernah ngelepasin engkau sampai engkau memberkati aku. Kita mau bilang sama Tuhan, aku gak mau ngelepasin engkau sampai aku bisa merasakan engkau. Karena Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita. Ketika kita bertemu sama Tuhan, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan? Sekali Petrus berkhotbah, berpuluh ribu orang diselamatkan, bertobat. Hidup kalian mau diubahin sama Tuhan? Kak, hidup aku gini-gini aja, ketemu sama Tuhan, punya waktu sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa ngubahin kita, teman-teman. Punya waktu khusus setiap harinya. Yuk, pada hari ini, siang hari ini kakak mau undang kalian untuk punya waktu khusus sama Tuhan, untuk punya waktu berdua sama Tuhan. Kunci dulu pintunya, nanti dulu yang lain, nanti dulu, berdua aja sama Tuhan. Oke? Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pada hari pencurahan Roh-Mu, kami mau dapat sesuatu Tuhan Yesus. Kami mau dapat sesuatu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami punya waktu sama Engkau, kami punya waktu khusus sama Engkau Tuhan Yesus. It just you and me Lord, you and me Lord. Ini aku Tuhan. There is no better moment within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world, dwelling His house all the days of my life. I want to see Jesus, I want to see Jesus face to face. I want to run in pribadi lepas pribadi Tuhan. Ayo teman-teman kita nyanyiin lagu ini. Jesus, face to face Lord. Worshiping His holiness, less of me. There is no presence. Seek His face and listen to His voice. I want to
face to face antara kita sama Tuhan. Menyembah Tuhan sampai kita bener-bener less of me and more of Him. Sampai kita gak kelihatan Tuhan yang kelihatan dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang pegang keluarga kita. Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan yang pegang sekolah kita. Tuhan yang pegang masa depan kita. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Oh, worship in His holiness till end of I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness till less of me and more of me. Till less of me and more of you, and more of you, and more of you. And more of you, and more of you, and more of you, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Till less of me, Lord. Less of Daniel and more of Jesus. Let your name be lifted high. Jesus. Till less of me and more of Him.
bersama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Less of me. Less of me, Lord. Less of me, Lord. Less of me, Lord. Less of me and worshiping His holiness. Worshiping His holiness. Be less of me and more of me. I want to see Jesus. Jamah setiap kami Tuhan. Curahkan roh Tuhan. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan. Terjadi di tempat ini. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Percaya dengan iman teman-teman. Percaya dengan iman. Tuhan memberkati kalian. Tuhan sedang pegang tangan kalian. Berkati Tuhan Yesus, curahkan. Atas setiap keluarga-keluarga, atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Amin. Shalom GC Depok. Oke, siapa yang semangat katakan amin. Puji nama Tuhan. Kakak dengar dari sini pakai iman ya. Kalian semua mengatakan amin dan kita siap memuji Tuhan, kita siap menyenangkan nama Tuhan. Jangan lupa seperti biasa akan ada apa? Ada apa? Ada giveaway ya. Akan ada giveaway, another giveaway. Puji nama Tuhan, another giveaway ya. Kita akan mainkan refnya. Kalian rekam, kalian bikin video. Terserah mau gayanya apa, mau sambil nge-beatbox, apapun. Yang paling kreatif, yang paling seru. Juara satunya akan ada hadiah spesial banget dari Kak Alek. Nah, juara 2 dan 3 akan dapat hadiah spesial banget dari KB Bats. Oke? So pastikan buat sekreatif mungkin di lagu refnya.
mau nge-beatbox boleh. Mau nge-dance boleh. Mau sambil nyanyi boleh. Pokoknya bebas ngapain aja ya. 1, 2, 3, go. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Bersukacitalah. Oke, jadi jangan lupa, terserah kalian mau nge-beatbox, mau joget boleh, mau bareng-bareng temen-temennya shuffle boleh, apa aja boleh ya. Sekreatif mungkin, yang paling kreatif akan dapat. Cuma untuk 3 orang doang, jadi pastikan kalian semua sangat kompetitif, oke? Kita mau mulai memuji nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan, amin. 1, 2, 3, go. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan.
siang hari ini ya Bapa, kami ingin mempersatukan hati kami Tuhan Yesus bagi negara kami, bagi Indonesia. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan daripada segala hal yang sedang terjadi, daripada segala masalah yang sedang terjadi di negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan yang saat ini sedang dilanda wabah penyakit Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lah yang dapat mengubah segala sesuatu Tuhan menjadi lebih baik. Biarlah angka positif di Indonesia segera menurun Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Engkau yang menyembuhkan saudara-saudara kami Tuhan yang terjangkit virus ini dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau juga yang memulihkan kondisi ekonomi Indonesia Tuhan Yesus, yang kami tahu saat ini tengah mengalami krisis Tuhan Yesus. Biar Engkau yang membalikan keadaan Tuhan Yesus dan Engkau mengubah segalanya menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jajaran pemerintah negara ini Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah kondisi yang seperti ini mereka pasti sedang mengalami kesulitan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menuntun mereka Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan mereka hikmat biar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan, dan mereka dapat membawa negara ini menjadi dalam kondisi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga mereka Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, biar apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin gereja kami, untuk Pak Niko dan Pak Yongki ya Bapak. Bapak, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biar di tengah kondisi seperti ini kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa ada atas mereka ya Bapak. Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan mereka Tuhan Yesus, serta menjaga kesehatan keluarga mereka Tuhan Yesus. Biar visi misi-Mu turun atas mereka ya Bapak. Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh keluarga GC ya Bapak. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus selalu ada atas kami ya Bapa. Biar apapun masalah kami, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di sisi kami Tuhan Yesus, dan Engkau selalu menuntun kami Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan yang sedang memiliki masalah Engkau yang bukakan jalan-jalan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, berkat-Mu yang melimpah senantiasa ada atas kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Aku mengajak kita semua untuk angkat tangan kita mau berdoa bagi teman-teman kita yang akan melaksanakan ulangan. Ya Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kepintaran, kecerdasan ada di atas teman-teman kami, ada di atas kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami saat kami mengerjakan soal-soal ulangan tersebut Tuhan Yesus yang diberikan sekolah. Biarlah Bapak, Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk selalu menjaga kekudusan di saat kami mengerjakan soal ulangan di rumah Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hasil yang akan kami dapatkan nanti Bapak. Apapun hasil yang kami dapatkan Bapak, biarlah kami selalu mengucap syukur Bapak. Kami selalu bersyukur Bapak atas hasil yang Engkau kasih Tuhan Yesus. Biarlah hasil tersebut bisa menjadi media untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami di sini GCast, GC Podcast. Haleluya. Di sini banyak banget penontonnya ya Kak ya. Banyak banget. Kita kedatangan penonton dari mana itu Kak? Enggak ya. Ini bukan film Tuk Kill. Apa itu? Kan kalau nyebut merek nanti saya harus bayar Kak. Not to kill. Tackle. Oh, tackle. Oke. Jadi di hari Minggu ini kita tuh lagi mau
memperingati 10 hari setelah Tuhan Yesus bangkit nih. Wow. Keren. Setelah 10 hari Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. buat kita, para murid dan kita anak-anaknya. Bener gak? Yes, Benar banget. Tapi kali ini nggak kalah seru ya Kak dibanding podcast yang Minggu atau lalu. memang khotbah-khotbah yang udah dikotbahin gitu dari minggu-minggu lalu. Betul sekali. Yang pastinya kalian harus pasang posisi enak ya Kak ya. Benar banget. Kita gini mau angkat kaki juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting nyaman aja ya Yang Kak. nyaman dan nyangkut setiap apa yang kita bicarain. Betul gitu. sekali ya. Sekarang kita akan membicarakan tentang apa tadi? Pencurahan Roh Kudus. Nah, kira-kira nih aku mau tanya dulu nih ya sama Kak Kesha dan Kak Saka. Apa sih kira-kira yang menurut Kak Kesha dan Kak Saka itu greater atas pencurahan Roh Kudus? Greater itu lebih Nanya ya. Iya, lebih besar. Iya, greater itu lebih besar. Nanti trieng. Kalau nggak ada, dengerin aja kata-kata kita ya. Jadi tema kita minggu ini tuh greater ya. Benar sekali Kak Kesha. Jadi maksudnya greater tuh apa sih? Benar. Kan? Kak Saka coba? Enggak, canda. Canda sayang, di sini nggak ada Kak Keani ya. Iya, Keani. Adanya Keani Manda. Ayo tepuk tangannya dulu yuk. Thank you. Peserta yang red. Oke. Oke. Jadi ini baru pertama kali, jadi mungkin Rada-rada merah nih pipi ya, Iya. mempesona, merona. iya rada-rada mikir dulu gitu kan guys. Oke, tadi balik lagi ya ke tema kita greater bener kan Kak? Greater. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini Kak Rika? Itu cerdas kan? Karena benar kalau di hari ke-10 nanti nih, di hari Minggu itu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya ke kita. Betul. Kenapa dibilangnya greater? Karena kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak ada Tuhan, itu sama aja No, nothing. Zero. ya. Benar. Berarti gini ya kayak setelah Roh Kudus tercurah atas kita, itu artinya kita juga jauh lebih besar dibanding masa lalu kita gitu. Betul sekali Kak Saka, benar banget. Dibilangnya manusia terbatas, tapi kalau kita sama Tuhan Yesus apa? Gak ada batasnya, betul sekali. Itu poin pertama, nggak ada batas ya. Ya. Itu udah ada poin ya. Biar seru aja ya, pakai poin-poinan ya. Iya, benar banget tuh. Jadi tadi Kak Kesha dan Kak Saka bilang kalau misalkan kita sudah mengundang dan ada Roh Kudus dalam hidup kita pasti ada perubahan ya Kak. Karena selama ini nih Kak, banyak orang yang melupakan Roh Kudus. Bener gak sih? Forgotten God. Bener banget. Banyak banget orang yang melupakan Roh Kudus ini gitu. Padahal Roh Kudus itu penting ya. Benar. Nah, coba nih kalau misalkan Kakak bilang tadi sangat penting. Kira-kira apa yang kira-kira gimana tuh maksudnya? Kenapa Kakak bilang itu bisa penting banget Roh Kudus, sosok Roh Kudus di dalam hidup kita tuh penting banget karena apa gitu? Kenapa? Kalau menurut gue ya, nggak apa-apa ya kalau gue bilangnya gue lu. Iya, nggak apa-apa kan kita anak gaul. Gaul parah. Gimana Kak Saka gaul? Yo. Kedipannya? Yo. Canda sayang. Oke, fokus. Bapak bilang kita butuh Roh Kudus dan kalau menurut aku ya menurut gue kenapa Roh Kudus tuh menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup gue karena pertama saya udah gak punya pacar, gak punya asisten pribadi, ya kan? Butuh diingetin gitu, apalagi ya gue manusia gitu. Terus Benar. ada salahnya, ada lupanya. Nah, salah satu apa ya bilangnya fungsi Roh Kudus dalam hidup gue adalah kadang tuh mengingatkan. Walaupun ya emang suaranya lembut banget Kak. Ya salah satu gunanya Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam hidup gue tuh ya mengingatkan hidup gue. Benar. Betul sekali. Penting banget ya kayak. Efeknya untuk Kak Kesha itu sangat penting karena dia mengingatkan ya Kak. Oke, untuk Kak Saka. Oke, kalau menurut aku pribadi itu Roh Kudus ya. Yap.
Roh Kudus itu menurut aku tuh sebagai navigasi di hidup aku kan. Namanya navigasi itu adalah petunjuk arah gitu. Navigator. Betul. Oke. Oh iya benar. Sebagai navigator di hidup aku gitu kan. Yang dimana kita udah tahu tujuan hidup kita dituntun Roh Kudus gitu. Arahnya mau ke kiri, mau ke kanan, atau memang kita salah jalan, pasti Roh Kudus juga mengingatkan gitu. Apakah dia si navigatornya itu ada jalan pintas atau apa gitu. Yang penting dia sudah mengingatkan. Bener tadi kata Kak Kesia kalau peran Roh Kudus adalah sebenarnya juga salah satunya jadi petunjuk, reminder untuk hidup mengingatkan kita. Benar. Dan dia juga jadi petunjuk arah kita ya. Betul sekali. Salah jalan kita Kayak Waze ya kan? kayak Waze, benar. Kita mau sampai Sawangan pasti ditunjukin jalan yang Kenapa benar harus gitu. Sawangan? Iya nih, ada apa nih Kak kira-kira dengan Sawangan? Margonda juga bisa. Oh, oke. Asal jangan lembah ya Kak. Hah? Lembah. Enggak ada. Ada yang marah. Ya. Hashtag yang tahu-tahu aja. Benar sekali. Jadi adanya Roh Kudus selain mengingatkan, menjadi petunjuk hidup buat setiap kita ya, petunjuk arah. Itu dapat merubah kita juga menjadi manusia yang baru ya, tentunya. Oke. Jadi karena merubah sesuatu yang lama jadi yang baru, berarti alias kita menjadi semakin baik. Nah, kira-kira nih, aku boleh tanya nggak nih sedikit-sedikit aja? Apa-apa, ini kan ini sesi nggak apa-apa ini. Ini sesi bukan keterbukaan, tapi sesi belak-belakan. Sekarang nih, Kak Saka dan Kak Kesia, karena kita sudah tahu efek Roh Kudus di hidup kita, betapa pentingnya itu. Sekarang boleh nggak nih, di sini-sini nih Kak, ada sebagian pertanyaan-pertanyaan lucu. Oh, baru lihat ya Kak? Kelihatan nggak? Ternyata nggak cuma bunga doang. Tara. Ini hanya bunga tapi bukan sembarang bunga ya kawan-kawan. Di dalam bunga ini ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang bakal kita jawab bertiga menurut pengalaman kita. Ini pertanyaan yang dibuat siapa Kak? Ada lah banyak banget Q&A di Instagram Kak Ripka. Jadi ini pertanyaannya dari teman-teman ya sebenarnya. Bercanda sayang. Oke, langsung aja. Gak ngadi-ngadi. Saya bukain ya Kak Kesia dan Kak Saka. Oke, ini bakal kita jawab bertiga. Pertanyaan pertama adalah, waduh. Jujur ya teman-teman, jujur. Ini pertanyaan belum pernah kita baca. Belum pernah dikasih tahu sebelumnya. Dan jadi ini pertanyaan dan jawabannya langsung real, nggak bercanda sayang. Spontan ya. Spontan bener banget. Kapan dan momen apa lo bertobat? Kakak dulu Kak. Momen dan kapan bertobat? Sebenarnya aku nggak pernah mematokkan dan nggak pernah ingat ya kapan aku bertobat dan kapan aku ketemu Tuhan dan bahkan kayak menerima Roh Kudus gitu. Bahkan yang seperti itu kan, aku nggak pernah mematokkan itu, soalnya apa ya? Ya yang dimana hari-hari kita juga udah sering dengar kalau memang kita tiap hari tuh butuh Tuhan gitu. Apalagi kalau memang kita bahas soal masa lalu gitu. Masa lalu kita punya kesalahan atau masa lalu kelam gitu. Momen, tapi ada satu momen yang dimana aku sebenarnya kayak itu bukan kayak suatu pertobatan, cuman kayak mau dikala momen itu pasti ya aku selalu ingat mulu gitu. Waktu itu aku naik motor, di situ aku suka banget sebenarnya naik motor sendiri Kak. Trek-trekan ya? Enggak, lagi jalan santai, nggak sambil ngerokok tapi teman-teman. Enggak. Jadi anak senja ya Kak? Iya. Jadi di satu momen waktu itu aku naik motor, dimana kayaknya itu waktu terbaik aku ketemu sama Tuhan. Karena bener-bener cuma kakak sama Tuhan aja, Ya, bener. Roh Kudus gitu Roh ya. Kudus. Soalnya gini, pas aku naik motor sendiri, di situ kan namanya sendiri nggak ada teman ngobrol gitu. Yang dimana kita otomatis kayak nge-review kehidupan kita gitu. Apakah hidup kemarin gue layak apa enggak gitu. Dan kayak ya nge-flow, bahkan kayak flowing sendiri gitu, penyembahan sendiri dengan kaca helm ditutup, dengan nangis sendirian, itu kayaknya enak banget gitu ya. Ya itulah kayak momen sebenarnya sering terjadi. Momen itu sering terjadi. Sering terjadi yang di hidup aku, bukan maksudnya ketika aku kemudian di motor doang, enggak gitu. Cuman aku suka bagian ketika
ketika aku naik motor itu pasti kayak kita bisa mereview hidup kita gitu Kak. Benar banget. Jadi momennya yang dialami Kak Saka itu gak jelas kapan, maksudnya ketika kan ada orang yang Kak ya kayak waktu aku retret Kak atau apa KKR orang-orang disuruh terima Roh Kudus di dalam hidupnya dan lain-lain, itu mereka pasti bertobat di situ. Dan tapi di sini ada beda ya teman-teman. Kak Saka ini ditanya, Kak kapan pertama kali bertobat, momen apa yang bikin Kakak selalu ingat kebaikan Tuhan dan mengingat karena ada Roh Kudus di dalam kita itu saat di motor gitu. Wah, itu bukan KKR gitu, cuman kayak sebenarnya ketemu Tuhan sesimpel itu teman-teman. Maksudnya kita nggak di rumah aja atau memang di kamar doang atau emang ketemu keluarga doang kita bisa ketemu Tuhan. Tapi ketika emang kita sendiri lagi naik motor, bahkan naik angkot pun bisa ya kayak. Karena memang ketemu Tuhan dan Roh Kudus melawat kita tuh nggak mengenal waktu, dan nggak mengenal situasi teman-teman. Karena ya benar sih, kuasa Tuhan tuh nggak mengenal batas ya. Bener, nggak ada batasannya. Jadi mau kita lagi sendiri, kita lagi di motor, atau mungkin kesaksian ada beberapa teman, aku juga waktu di kereta. Di kereta nggak pernah sepi gitu, tapi kalau bisa ketemu sama Tuhan karena ya apa ya, willingness apa ya, keinginan kita untuk benar-benar nyapa Tuhan, ketemu sama Tuhan. Nah itu yang diberi Tuhan. Gitu. Kalau aku jawab ya, kapan dan momen apa lo bertobat? Kalau bertobat sebenarnya, ini aku mau cerita. Dia tuh Kristen dari lahir. Bahkan sebelum kita lahir kita udah Kristen gitu. Udah menyandang apa ya, status Kristen. Tapi bukan berarti kekristenan kita itu adalah apa ya, bentuk pertobatan kita gitu. Kadang kita nggak peduli, misalnya lu kan anak gembala, ya kan? Lu kan emak lu pendoa coy. Emak lu berdoa, bapak lu juga suka ngomong ini, aduh, abang lu juga khotbah, ya ampun. Sebenarnya status kita lumayan berat ya kalau kita jadi anak yang kalau dibilang misalkan tergolong bandel. Karena kita mikir jadi kayak, kesannya kalau misalnya ya kita Kristen nggak bisa bandel, berarti hidup kita kudus dari dulu. Berarti kita udah ketemu sama Tuhan dari kita lahir, udah mengalami perjumpaan sama Tuhan udah lama banget. Belum tentu, karena ya lihat contohnya gue juga dari dulu emang Kristen, tadi gue udah bilang. Tapi kenapa perjumpaannya nggak dari dulu? Gue pelayanan juga dari SD coy, dari SD. Tapi apa ya mungkin gue belum ngerti aja. Dan lu udah bisa ngambil keputusan, lu udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ya pas SMA itu, dan itu juga bukan di KKR atau di retret atau di kegiatan agamaan, tapi waktu gue saat teduh di rumah sendirian, udah itu momen gue bertobat dan berbalik. Oke, berarti dan teman-teman ingat kalau Tuhan sangat menghargai titik balik kita, bahkan pertobatan dan pertemuan kita sama Tuhan gitu loh. Tuhan bakal hargain itu, mau usianya seberapa ya, kayak mau usianya tua, muda. Ya yang penting kan goal kita untuk ketemu sama Tuhan gitu. Betul sekali. Apakah kamu pernah ke-gap pas lagi bermasalah? Waduh, ke-gap tuh apa sih Kak? Ke-gap tuh kayak ketahuan basah. Ketangkep basah. Kayak misalnya kakak lagi nyuri terus, wah aku ngeliat lagi nyuri atau apa. Wow, ini Jadi pernah nggak sih ke-gap Kak? Stop.
Waduh, apakah dosa yang tidak bisa atau susah dilupakan? Ini punya pada dengar, mereka bukan selesai ya kayaknya ya. Guys, terbukaan awal dari Pemulihan. Hashtag di rumah aja. Nandal aja. Oh aku sih kayaknya ini udah pasti berdosa gitu karena apa ya karena mungkin pas lagi ngelakuin dosa emang nggak ngerti gitu. Pas lagi ngelakuin dosa kayak nggak paham sebenarnya apa yang gue lakukan gitu. Yaitu Masih contoh kak, konkret. Apa ya? Bener-bener gila nih podcast. Kayak meremehkan Tuhan Yesus itu menurut gue yang kayaknya ya ampun ini gue tahu hidup gue punya Tuhan gitu tapi gue meremehkan sang creator dari hidup gue gitu. Ya di situ ya sebenarnya ketika emang kita ngakuin dosa kita juga sama saja untuk meremehkan Tuhan Yesus gitu. Kita nggak pakai hidup kita untuk yang benar gitu. Ya yang dulu belum ngerti banget kalau SMP kehancuran, kalau gue sering nyontek, kalau zaman-zaman anak sekarang ya gitu. Bahkan sampai sekarang gitu. Itu Bang David. Bang David. Ya yang itu lah. Maksudnya dosa yang sebenarnya yang aku ingat, yang paling gue ingat itu adalah ya gue meremehkan Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus bisa apa sih dalam masalah gue gitu? Gue hidup di keluarga yang enggak tajir, tapi di situ gue kesel. Tuhan kenapa hidup keluarga gue seperti ini gitu. Lalu ya ditambah lagi dengan sekolah yang gue nggak mau masuk situ gitu. Dan di situ gue semakin nanya Tuhan kemana gitu. Kayak Tuhan banyak janji gitu. Tuhan banyak janji kayak kalau emang Tuhan bilang gini-gini kalau lo nggak akan menjadi ekor gitu dan lo akan menjadi kepala. Menurut gue kak itu bohong pada zaman itu. Ya tapi makin kesini gara-gara emang ini bukan promosiin atau apa, cuman ketika gue masuk GC gue dapet dan gue kenal sama kakak-kakak GC gitu yang dimana rohaninya yang pastinya lebih di atas gue gitu ya. Oh kirain pas-pasan. Enggak. Yang dimana gue punya leader, ketiga leader itu yang luar biasa dan perhatiin hidup kita semua gitu. Anak-anaknya kayak kita kan gitu ya. Nah di situ kak pas masuk GC kayak mengenal gitu kalau emang janji Tuhan sebenarnya hidup, janji Tuhan sebenarnya ada gitu. Kalau lu memang cari gitu, dan itu sama kayak hikmat di di Amsal itu banyak menegur ya tentang lu mau ambil hikmat terserah, lu nggak mau ambil hikmat hidup lu nggak ada berkat kayak gitu loh. Di Amsal teman-teman bisa baca Amsal dari ya banyak banget ya tentang hikmat dan pendidikan gitu. Ya dimana kalau sebenarnya janji Tuhan itu hidup kalau kita memang terima Tuhan dan cari Tuhan. Banyak banget selebgram, aku pingin banget hits kayak mereka. Tapi saya hanya tertawa kak. Selalu saya. Iya, Bebot ya. Mungkin hari ini Bebot akan apakah dosa yang tidak bisa dilakukan dan susah dilupakan gitu? Yang tidak bisa dilakukan. Apakah dosa yang tidak bisa atau susah dilupakan? Nah mungkin relate sama zaman sekarang yang kayaknya gue hidup harus diakui sama orang lain, ya kan? Gue hidup harus di atas orang lain harus kenal gue. Jadi mau diterima sama lingkungan kita gitu. Nah itu yang menurut gue kayak apa ya, bukannya sia-sia tapi emang sia-sia. Kayak maksudnya lu bukan kok malah ngejarnya malah ketenaran di dunia, kenapa nyarinya malah hal-hal duniawi, padahal ya kita banyak banget dibilang ada salah satunya kita hidup itu adalah mikirin hal-hal yang di atas bukan yang di bawah. Jadi kalau misalnya temen
kamu nggak terima kamu nggak mau temenan karena lu nggak punya banyak duit, nggak punya kalau kata temenan sama dia harus punya Lambo gitu kan, katanya gue nggak ngerti lagi deh tuh ya, harus punya pakaian dari atas sampai bawah tuh harus ya, anak-anak zaman sekarang tuh high beast gitu kan. Nah itu Kalau kita hard disk ya kak. hard disk, nah kayak Jos 1 tera. Nah itu loh, kayak misalnya mereka nggak mau temenan sama lu karena fisik ya, lu nggak mancung, Memang. memang karena lu nggak putih, karena lu nggak punya nggak Glowing. terus nggak bisa keluar negeri bolak-balik dalam waktu kayak ada salah satu artis ya kan ke Amerika cuma 8 jam gitu. Contohnya di sini podcast Juli. Maksudnya cuman ya Contoh. iya contoh kayak lu nggak bisa bergaul sama gue, enggak kan gue anak hits, gue nggak mau temenan sama lo, sepatu lu itu doang, lihat tuh udah mangap Bob. Ya kayak gitu loh, maksudnya kayak lu minta diakuin sama manusia, bukankah lebih baik kalau kita diakui sama Tuhan? Benar. Iya kan? Yang padahal tuh kak sebenarnya kalau kita ngomongin hal-hal rohani tuh nggak seboring-boring banget itu lah. Iya. Bener nggak sih? Kayak kemarin Kak Cinta nggak ditemenin karena ntar lu diajak, nanti lu diajak ke gereja mulu lu, ntar lu diajak ibadah terus tuh. Berdoa. Iya, emang kenapa kalau itu kebutuhan? Jadi istilahnya Roh Kudus, rohani kita juga butuh asupan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh lu ke gereja mulu ya emang kalau gua maunya itu kenapa? So what? Lu nggak mau temenan sama gua, so what? Nggak mati juga kan kalau misalnya kita nggak punya temen atau kita nggak punya sahabat kids, nggak mati juga kan toh. Intinya adalah kita hidup di dunia ini tuh latihan kita nanti di surga. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa nggak diterima di lingkungan pertemanan kalian, boleh banget hubungin kita, boleh banget hubungin kakak-kakak di sini karena ya kita berteman nggak lihat status sosial atau nggak lihat seberapa kekayaan kalian atau seberapa cantik atau gantengnya kalian, karena ya anak Tuhan merangkul satu sama lain gitu, karena Tuhan udah ada di dalam kita dan Tuhan itu adalah kasih. Jadi jangan putus asa guys ya. Jangan ragu. Karena walaupun kalian gak punya teman tetap ada Roh Kudus. Yang penting Tuhan Yesus guys. Oh ini gimana nih? Tulisannya nggak kebaca? Kebalik. Oh kebalik mah. Canda saya. Waduh, ini kenapa ya kalau saya baca itu terlalu relate sama hidup saya. Yang baca yang jawab. Ini kayaknya memang jawab ya. Saya yang jawab ya guys. Waduh, ceritakan journey jatuh bangun dalam dosa. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Udah guys. Ceritakan journey jatuh bangun dalam dosa. Apakah pernah mau menyerah saat meninggalkan dosa? Mabuk, suka minum-minuman, suka hal-hal. Ini minum Milo ya guys. Hal-hal yang ya kayak di film-film gitulah kalau kata orang tua, disco. Itu yang membuat aku susah sebenarnya kak, karena itu lingkungan yang aku ngerasa mereka nggak peduli juga tentang hidup aku, nggak komenin hidup aku gitu. Jadi kenapa aku susah jatuh bangun dalam hal dosa tersebut, entah itu yang tadi aku sebutin, karena pertama karena mereka nggak peduli sama hidup aku, jadi aku kayak ya udah gue juga nggak peduli juga, makanya gue senang. Jadi kalau misalnya ditanya apa nih tadi saya lupa
Pernah mau menyerah saat meninggalkan dosa? Pernah, jujur pernah, karena ya itu dosa favorit. Asyik ya kan? Asyik parah, malam-malam gue keluar, ketemu teman-teman, pulang nggak sadar, Ranjang lain. itu susah buat ditinggalin gitu. Jadi kalau ditanya pernah mau menyerah, pernah, tapi karena itu dia, karena saya sudah menang dan ada Roh Kudus. Yes. Untungnya nih ya, untungnya Roh Kudus masih tinggal di dalam hidup dan hatiku loh, Kak. Bener, untung. Nah, kalau misalkan Untung kayak nggak jijik gitu ya. Iya, bener. Kita yang udah ngelakuin dosa. Itu gitu. dia. Nah, untung Roh Kudus nggak ngomong kayak gitu. Iya, kalau misalkan coba deh, bayangin kalau misalkan Roh Kudus udah gak ada di dalam hidup aku, bayangkan tidak akan aku mengadakan podcast ini ya. Iya, benar. Iya, kan saya udah pergi keluar sana gitu. Tuhan Yesus bukan saya. Kalau saya sebagai Tuhan Yesus sudah hangus kalian semua, termasuk saya. Loh, kamu menghanguskan dirimu sendiri? Saya ada Keisha yang lain. Kamu sudah hitam. Itu jadi kalau ditanya pernah mau Boleh menyerah, skip ya, Kak? pernah mau menyerah pernah, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya yang sudah memenangkan itu. I don't care about my past. Gitu. Jadi aku sekarang saya tidak pernah malu lagi akan dosa-dosa saya karena saya sudah menang. Menarik. Satu. Penerima Roh Kudus yang greater. Kita udah greater. Yang Itu artinya dia. greater itu lebih hebat. Lebih hebat, luas, betul. Dan lebih lebar gitu. Tuh. Dan bahkan lebih tinggi standarnya daripada yang dulu-dulu. Betul. Exactly my point. Betul banget. Benar. Karena ya mungkin untung Kak Baby ada di lingkungan yang tepat ya, kayak ada kakak-kakak yang nge-grab balik dia gitu. Lu salah di situ. Oke, sini balik lagi. Bener banget sih kalau dibilang ini aku juga ada sih. Mungkin sama ceritanya kayak Bebot ya kan. Karena kita dulu Satu bareng. geng. Jadi ya untung dia yang nggak begitu parah aja. Mereka mabok, aku doa doang di rumah. Puji Tuhan. Mungkin ini cara Aku doain Tuhan, mereka. ya. Doain mereka biar cepat mati. Wah, enggak, cepet tobat. Cepet tobat. Kedagingan ya. Bilangnya kedagingan. Iya, mati kedagingan ya. Yes. Sebenarnya dosa-dosa itu nggak ada dosa besar dan dosa kecil ya, Kak. Benar, ngebunuh orang sama ngebunuh semut sama nggak Kak dosanya? Bukan masalah salah. semutnya. Bukan. Ngebunuh dos. Tapi aku nggak tahu sih sampai sekarang kita ngebunuh semut. Iya. Boleh nggak sih? Tujuannya dulu kalau misalnya masuk ke kuping terus bikin kita kayak aku sudah gila. Ini kenapa Ya jadi? kadang, ya kadang kalau semut masuk dalam makanan kita bunuh nggak? Enggak, ini kan Enggak. kita pikirin. 2,000 years later. Set, hilang. Aku marah Kak. Kalau memang lihat buaya masuk dalam makanan kakak bunuh orang. Aku enggak, karena itu roti buaya. Iya. Dosa itu nggak ada dosa kecil, dosa besar gitu teman-teman. Semua dosa sama di mata Tuhan, jijik gitu. Benar. Bohong sama bunuh orang sama toh. Sama, Cuman nggak- resikonya kan. Resikonya kalau memang membunuh kita fix masuk penjara, kalau membohong itu juga kita Berbohong. berbohong. Kalau Penjara kita rumah penjara gitu ya. rumah kita diceples mama kita. Kalian di tahu paha ceples? kita biru-biru. Ceples, net. Pik, gitu. Dikeprik. Jadi apa Kak? Kakak pernah menyerah nggak? Itu intinya. Menyerah Akan dosa-dosa Kakak yang pernah Kakak lakukan. sebenarnya kayak apa ya, kayak udah mau bertobat tapi balik lagi gitu ya. Kayaknya Kak Saka itu penganut paham Demasi. Jangan menyerah. Kok jangan menyerah? Jangan menyerah sama dosa. Oh. Jadi harus bangkit, harus menang. Nah itu maksudnya kalau dia nyerah sama dosa ya udah gue berdosa aja terus. Nikmatin aja kayak saya. Loh. Kalau dosa itu semuanya sama derajatnya. Kalau aku tuh sering banget terbelenggu sama roh pemberontakan ya. Masa sih Kak? Rebel sebenarnya. Nah yang namanya rebel di sekolah sama, maksudnya gini, kita nggak bisa patokan kalau gue mau rebel di sekolah aja, nggak bisa. Lu rebel ya lu rebel dimanapun lu berada gitu, mau di rumah, mau di gereja gitu. Artinya rebel itu lu ngeberontak, lu nggak bisa diajar gitu, nggak bisa dididik gitu. Apalagi Tuhan udah ngasih tahu kita gini, kalau lu salah tapi kita tetap rebel, itu yang bahaya gitu. Sampai kita kayak kebal akan Tuhan tuh kita udah nggak bisa ngerasain itu lagi, kayak namanya
ngerasain Roh Kudus mimpin kita, kita udah nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, itu yang fatal. Betul sekali. Makanya teman-teman yang aku nggak tahu dosa teman-teman apa, dosa favorit, semuanya sama, dosa itu derajatnya, cuman kalian temuin titik balik kalian gitu, dimana kalian bisa ketemu Tuhan lagi, dimana kalian bisa ngerasain hadirat Tuhan lagi, itu yang penting Kak. Benar. Jangan sampai kita kebal akan Roh Kudus, itu yang bahaya. Betul banget. Jadi nggak boleh belaga budok ya. Jangan Kalau Roh Kudus sudah bilang ya jangan nolak ya kan. Nanti kena sendiri akibatnya. Betul sekali. Karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, seberapa pentingnya Roh Kudus dalam nggak baca ya Bos. Foto saya kelilipan Pak. Ya, seberapa penting sih, seberapa gregetnya kamu membutuhkan Roh Kudus di dalam hidupmu? Bang Joker mau jawab? Yaduh. Seberapa penting ya? Iya. Setelah kita mengenal Tuhan dan Roh Kudus itu sangat penting. Benar. Kayak yang tadi ini relate banget dengan pertanyaan pertama, apa maksudnya kita tuh apa, Roh Kudus itu apa gitu. Karena memang setelah kita mengenal Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu apa gitu, kita tahu kalau cuma mereka yang bisa nuntun hidup kita gitu. Benar. Tadi pertanyaan seberapa penting? Seberapa greget dan pentingnya Roh Kudus di dalam hidupmu? Ya itu penting banget gitu teman-teman. Ini dunia bukan punya kita dan kita cuma numpang gitu. Dimana kita emang semakin kita kenal Roh Kudus, semakin kita kenal Tuhan Yesus, dimana disitulah kita semakin butuh Tuhan gitu. Dimana kita nggak bisa lepas dari Tuhan karena memang keseharian kita nggak ada yang tahu. Kita kayak aku nih, kayak kita sekarang ya kayak sebentar lagi, ini sekarang jam berapa nih? Ya 5 menit lagi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Cuman ketika emang kita on track sama Tuhan dan Roh Kudus bakal kasih cuplikan gitu. Kalau memang awas di sini ada yang seperti itu. Ya benar-benar. Ada setan. Iya kita bisa kayak waktu itu Kak Cinta pernah audible atau apa dengar suara Roh Kudus atau suara Tuhan yang kayak gitu loh. Itu akan terjadi ketika emang kita melekat sama Tuhan. Benar. Dan menganggap benar-benar penting banget ya Kak dalam hidup kita ya. Yes. Karena memang maksudnya mungkin zaman anak sekarang ya masih belum paham apa itu Roh Kudus, apa itu pertobatan, apa itu hadirat. Tapi di mana nanti teman-teman bakal punya masanya sendiri untuk kalian nemuin titik balik kalian sama Tuhan. Kalian bakal paham kalau sebenarnya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu penting parah. Benar. Jadi buat Kak Saka tuh sangat-sangat penting ya Kak. Penting banget Kak, itu udah harga mati. Roh harga Kudus, mati. Tuhan Yesus di hidup kita harga mati. Benar. Kalau dibilang seberapa penting, ya penting banget lah ya. Karena tujuan kita ini kan adalah menunaikan amanat agung kan. Yes. Ya kan, amanat agung kan itu kayak satu visi yang Tuhan, satu misi yang Tuhan kasih untuk kita untuk dikelarin gitu. Amanat agung apa sih Kak? Yeah. Semua bangsa muridku. Nah, gue boleh ngasih satu ayat ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut kita bisa gak sih kita yang manusia sekecil ini bisa sampai ngelakuin itu gitu, menjadi saksi itu nggak mudah kan? Yes. Benar. Kayak tadi dosa kita terlalu banyak, kalau orang mau cepuin kita juga yalah Bot, lu dulu kayak gitu Bot, yalah Keisha lu orang gitu. akan seperti itu terus. Iya, tapi karena kita tahu ini dibilang Tuhan akan kasih Roh Kudusnya buat kita. Saat Roh Kudus udah masuk ke kita, saat kita udah terima kuasa Roh Kudus itu, kita bisa ngelakuin apapun, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang penting ya karena benar banget penting, karena Tuhan yang Roh Kudus yang memampukan gua untuk ngelakuin segala pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan suruh dalam hidup gua, yaitu karena kekuatan Tuhan, itu kekuatan Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus ya gue nothing lah gitu istilahnya. Dan dunia dan sekitar kita nggak akan pernah menjadi baik ya kayaknya. Dan semakin hari semakin kasar dan jahat gitu. Intinya Tuhan tetap biarin kita jatuh bener ya kayak. Cuman intinya
ketika emang Tuhan udah kasih kita jatuh, di situ pertanyaan buat kita, apakah kita tetap setia dan taat sama Tuhan? Itu kenapa tadi kita ngebuka dosa kita gitu, karena menurut kita semua juga waktu kita tahu Tuhan, kita tahu Roh Kudus, bukan perkara langsung hidup kita baik-baik saja, kita jadi super power, kita punya segalanya, kita hidup enak-enak aja, nggak ada pergumulan, terus ya nggak jatuh ke dalam dosa lagi, enggak teman-teman. Tapi ya itu tadi dibilang, kita itu diproses sama Tuhan. Ya. Menjadi sempurna butuh proses ya Kak ya. Iya, bukan sekali dua kali, tapi hampir tiap hari kita ngalamin proses gitu. Sama apa yang kita lakukan kayak tiap hari kita makan, yang dimana harus diproses, dibersihin dulu dagingnya dan dipotong-potong dulu. Itu sakit namanya, dibersihin, digosok-gosok, dipotong-potong, digoreng. #lapar. Tapi itu benar tadi kata Kak Kesia, kalau memang sebenarnya di pikiran manusia pinginnya hasil aja itu, hasil aja, cuman nggak mau nerima proses. Ya, Kak? Yes. Sempurna. Tapi itu salah gitu ya. Yang dimana kalau kita Tuhan itu sempurna, dimana kita harus menjadi serupa sama Tuhan yang sempurna, butuh proses gitu. Betul. Ketika emang Tuhan Yesus dulu hidup di dunia juga banyak proses gitu, dia dicaci maki, dia banyak ngalamin rintangan kayak gitu-gitu. Bahkan disalibkan. Yes. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini dengar, kamu yang ngerasa hidup gue kok lagi belangsak banget, hidup gue kayak nggak berarti, hidup gue kayak nggak ada nilainya, coy, itulah proses kamu. Jangan nyerah, karena di Alkitab juga ada dibilang kamu jatuh tapi nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan terus pegang kamu. Nah, gitu. Jadi ya kita harus hargai proses yang Tuhan kasih untuk kita, dan percayalah semua yang kejadian dalam hidup kita, buat kamu juga itu proses dari Tuhan, dan itu proses pendewasaan rohani kita, dan kita OTW sempurna lah ya. OTW sempurna, dan proses itu nggak bisa di skip teman-teman. Betul. Harus dijalankan harus dijalani. Memang kehidupan jatuh turun. Aduh, meledak banget ketawa gue. Naik turun, tapi itu proses gitu. OTW menjadi sempurna, menjadi makanan yang enak gitu. Karena masuk surga itu nggak gampang. Kalau gampang kita kedip aja. Iya, lidahnya harus keluar ya. Jadi kalau kedip harus kayak Saka ya. Gimana sedikit lagi. Itu bakalan jadi ini ya, stiker ya, gift. Oke. Pertanyaan terakhir ya, terakhir. Jadi buat teman-teman yang di sini yang nggak tahu gimana sih caranya kita mengundang Roh Kudus, sekarang kalian bisa dengerin jawaban dari kakak-kakak ini. Bagaimana sih Kak caranya mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita dan menunjukkan jalan yang baik dan benar? Menurut aku dulu ya, membuka hati kita, cukup akuin apa yang selama ini menutupi antara kita dan Tuhan, karena yang nutupin kuasa Tuhan tuh sebenarnya kita sendiri dengan melakukan dosa itu loh. Jadi ya akuin itu, karena kalau Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni kita kalau kita mengakui apa yang menjadi selubung kita selama ini sama Tuhan. Nah itu cara salah satunya itu Kak, mengakui dan membuka hati kita untuk Roh Kudus. Dan kalau udah Roh Kudus udah ngomong ya jangan dicuekin, kayak Kak Bebo gitu coba ngomong. Kak. Oh sakit ya. Sakit. Jadi jangan cuekin Roh Kudus. Roh Kudus itu exist, beneran ada gitu. Ngundang itu nggak gampang gitu ya. Kadang kita juga butuh effort, kita datang ke rumahnya, kita jalan kaki, bahkan kita naik beca dulu bahkan. Lalu kita ketok pintunya gitu. Lalu kalau bisa ya kalau dia bukain, kita ngomong gitu. Yang tadi bener kata Kak Kesia, kalau sebelum kita datang ke rumah Roh Kudus gitu, sebelum kita ketok rumahnya gitu, hati kita tetap harus damai sejahtera gitu. Yang kayak oke, gue harus ke rumahnya dan gue harus effort. Yang seperti itu. Lalu ketika emang udah effort, kita udah buka hati ke rumahnya, ketok-ketok, tak, undang ke rumah kita gitu. Misalnya kayak ada party atau apa. Ya itu contohnya gitu. Tadi Kak Kesia udah bilang buka hati, terima Roh Kudus, dan ignorin Roh Kudus gitu, Tuhan Yesus. Ketika emang kita udah lewatin fase itu,
kita harus hidupin firman Tuhan, teman-teman. Benar. Harus Benar hidupi firman Tuhan itu, karena firman Tuhan sebenarnya Alkitab itu petunjuk arah kita. Nah. Itu udah apa ya? Semuanya udah tertulis di situ. Betul. Ketika di sini ada kejadian apa, ini ada apa, kita harus mengenal Roh Kudus biar apa. Semuanya udah tertulis ya Kak di Alkitab. Betul. Jadi Karena itu teman-teman- panduan ya, panduan hidup. Guidance benar. Jadi teman-teman harus hidupi firman gitu. Setiap kata-kata di Alkitab gak mungkin gak ada artinya. Benar. Iya, gitu ya kayak. Betul sekali. Menurut aku sih gitu Kak. Mantap. Jadi iya buat kalian mungkin kadang-kadang kan kita suka bingung gimana Kak caranya untuk mengundang Roh Kudus, yaitu kita harus akuin semua kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, keterbukaan awal dari pemulihan. Dan dimana kita juga harus membuka hati kita ya Kak. Dan mengakui kedaulatan Tuhan gitu. Iya. Benar banget. Dan kita juga harus effort kejar Roh Kudus. Kita tadi udah ngomongin tentang gimana jadi bukan ngebuka aib kita, bukan ngebuka, sekali lagi kita di sini bukan untuk sombong-sombongan gue udah ini coy, lu bisa apa nggak kayak gitu. Cuman ya kita berusaha menjadi kesaksian yang hidup gitu. Benar. Dengan pengalaman kita masing-masing dan pengalaman hidup kita lah ya. Semoga ya yang kalian denger ini dapat menjadi berkat, menjadi apa ya? Kalian tahu yang ngerasain cobaan itu bukan kalian doang, tapi kita juga. Ya benar. Dan kita juga kangen dengar teman-teman tulis kemenangan kalian atas dosa-dosa itu. Kak, aku lepas dosa dari ini. Teman-teman tulis, teman-teman bisa tag di Instagram JC Depok. Ya boleh. Taruh di Snapgram atau mungkin DM aja. Lupa kali Kak, aku malu Nah, gitu. DM aja Kak. Oh iya, itu Bener. bisa DM aja soalnya adminnya super baik. Menjaga privacy banget. Benar. Iya, jadi istilahnya terus atau mau didoain tentang pergumulan hidup. Betul. Ayo datang lah, nggak usah malu-malu. Kita di sini tuh sebagai saudara, bukan untuk Saudara. menjatuhkan, tapi kita tuh mau kita jalan bareng dan ya ayo kita sama-sama ketemu Tuhan bareng gitu. Jadi Betul. nggak mau ngelihat kalian susah sendiri atau ya, Lari sendiri ya, gitu kayak kan. enggak. Jadi ya gunanya kita di sini adalah sebagai kakak-kakak untuk nge-grab kalian gitu. Yes, dan ketemu Tuhan dan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang boring. Betul sekali. Bukan sesuatu yang ngebosenin dan kayak capek banget. Nggak keren gitu Nggak kan. keren. Aduh. Iya, ini aja kita asik dan keren gitu Iya. kan. Kayak kita bagus sekali. Wuhu. Yeah, karena ketika emang kita kenal Tuhan dan Roh Kudus, sesuatu yang berbeda dengan teman-teman kalian lakukan, kita udah dapat gitu. Betul. Mereka akan menyingkapi gitu apa yang sesuatu yang berbeda dari dunia ini gitu. Makanya itu yang membuat gua nggak bosan untuk undang Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup. Betul. Jadi jadi sangka kalau gue anak Tuhan terus gue nggak keren. Ya. Gue terima Roh Kudus, ngelakuin apa yang Tuhan Yesus mau di Alkitab, terus lu jadi kayak nerd, cupu, terus kayak terbelakang. Enggak coy. Lagian ya apa ya, balik lagi kan, urusan kita bukan yang di dunia ini doang coy, tapi yang di atas gitu. Jadi jangan sampai pas Tuhan Yesus datang malah tidak didapati atau tidak dikenal. Itu sakit bos. Nah itu makanya ya mari kita bikin perubahan gitu. Perubahan pasti sama ada, diri kita Kak. sendiri. Pasti ada. At least buat diri kita sendiri dan keluarga kita tahu gitu. Benar. Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman buat semuanya yang mendengarkan sampai habis podcast kita. Buat kalian-kalian yang mau maksudnya kayak Kak bahas ini boleh langsung di komen di YouTube-nya GC Depok. Tahu di Instagram kali ya. Benar banget. Dan sebelum mengakhirinya kita akan menutupnya dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Kesha, ya. Teman-teman, kita mau ajak kalian semua dimanapun kalian berada hari ini, nontonnya dimanapun, pakai apapun. Gue mau ajak kita semua untuk rasain Tuhan gitu, untuk undang Roh Kudus itu hadir, benar-benar bertahta dan punya kuasa dalam hidup kita. Jadi jangan sampai ya selama ini ibadah kita sia-sia gitu, karena
Kita butuh Roh Kudus, teman-teman. Ya teman-teman yang butuh Tuhan, yang ngerasa gak bisa sendiri, yang ngerasa mungkin selama ini tertolak, yang mungkin selama ini ngerasa gak dihiraukan, gak ada nilainya, boleh angkat tangan kita semua. Kita mau taruh hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, kami hari ini ya Bapak mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak Roh Kudus, kami mengundang Engkau Tuhan, ampuni kami atas segala kesombongan kami, ampuni kami atas segala keegoisan kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan Yesus kalau kami masih ngeraguin kuasanya Engkau. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong, kami cuekin ya Bapak. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ngundang Engkau hadir dalam hidup kami, berbicara Tuhan Yesus atas setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapak, Engkau Roh Kudus hadir Bapak. Engkau Roh Kudus hadir dalam hidup kami, bertahta dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terus ya Bapak menjadi pengingat kami. Terus ya Tuhan Yesus, Engkau ya Bapak menjadi alasan kami hidup ya Tuhan. Bapak Roh Kudus hadir Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapak, dalam hati setiap kami, teman-teman yang nonton, adik-adik kami yang nonton dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Bapak Roh Kudus, Tuhan kami mau ya Bapak Roh Kudus Tuhan, Engkau bersama mereka ya Tuhan. Engkau ada atas mereka ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terus ya Bapak pimpin mereka ya Bapak, kasih mereka damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ya Bapak, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Roh Kudus, terus ya Bapak ajar kami untuk kenal Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk pakai kuasanya Tuhan, gak dengan sembarangan ya Bapak. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, rencana Tuhan luar biasa atas hidup kami Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan adanya Engkau Roh Kudus, kami bisa melakukan apapun ya Bapak, dan melakukan kehendak Tuhan ya Tuhan Yesus pada zaman kami Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, buat hidup kami berbeda ya Bapak, buat kami hidup kami berubah ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapak. Kami percaya Bapak, anak-anakmu, adik-adik JC ya Tuhan Yesus yang sedang nonton ini ya Bapak, Tuhan boleh ubahkan hatinya ya Bapak, lembutkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak Roh Kudus, Engkau yang berbicara sendiri ya Bapak atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat ibadah ini, terima kasih buat setiap kami yang nonton ya Bapak. Engkau berkati lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kami mau ya Tuhan Yesus, di hari pencurahan Roh Kudus ini Bapak, kami mau buka hati kami mau mengakui kedaulatan Tuhan, kami mau mengakui kuasa Tuhan yang luar biasa ada atas hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus. Terus ya Bapak, aktifkan roh kami Bapak, aktifkan roh kami ya Tuhan Yesus, biar kami gak jadi orang yang pasif ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Bapak melangkah, melakukan kehendak Tuhan, kami mau melangkah menjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus dan rencana Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus. Ya, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeah. Happy Sunday. Happy Sunday guys. See you next time. Next week. Yes. Bye. Bye. I'll be okay.